Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Sukabumi, yang terhormat para Wakil Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Sukabumi, Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara deseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Yuli Fitriani. Penyampaian informasi terkait materi pembelajaran terintegrasi dan diferensiasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya yaitu pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum kepada Bapak Sahidin. Disilakan. Ya, terima kasih Bu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul ya, dalam acara desimulasi pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi itu ya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Bapak Ibu, kenapa ini sangat penting? Ini juga berkaitan dengan beberapa permasalahan terkait dengan proses pembelajaran yang beberapa waktu tadi disampaikan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya penyampaian materi ini, beberapa permasalahan kita terkait dengan pembelajaran dengan siswa tadi itu bisa teratasi. Ya, karena memang sepertinya kita merasa memang yang paling update gitu kan ya terkait dengan pembelajaran. Ternyata setelah kita telisik dan gali itu ternyata ada yang lebih baru lagi, dan ini mudah-mudahan menjadi salah satu pemecah dari permasalahan pembelajaran yang kita hadapi sekarang. Nah, saya berharap Bapak Ibu nanti bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai, dan kami juga berharap mudah-mudahan hasilnya bisa diaplikasikan pada saat pembelajaran. Demikian mungkin Bapak Ibu beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan kegiatan ini, mudah-mudahan bisa berjalan sampai dengan akhir. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakakurikulum yang sudah memberikan arahannya. Selanjutnya, penyampaian informasi terkait materi pembelajaran terintegrasi dan diferensiasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Yuli Fitriani SPDMM. Kepadanya disilakan. Terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK PGRI 1 Sukabumi, yang kami hormati para Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program Keahlian, serta rekan-rekan sejawat ya di SMK PGRI 1 Sukabumi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bukan narasumber mungkin Bu ini di sini ya, karena di sini merupakan suatu aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak, yaitu berbagi praktik baik. Jadi apa yang didapat dipersilahkan untuk di-share ke rekan-rekan sejawat, baik itu guru ataupun tenaga kependidikan lainnya. Khusus pada aksi nyata kali ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran sosial emosional. Ya, suatu pembelajaran yang bersifat kolaboratif. Maka dari itu kami mengundang Bapak Ibu guru untuk hadir dalam acara ini. Nah, Bapak Ibu, kita saksikan video berikut ini terlebih dahulu ya. Mengapa pembelajaran sosial emosional itu harus diterapkan, baik itu kepada siswa
dalam rangkaian pembelajaran ataupun kepada kita sebagai guru terlebih dahulu ya. Disaksikan dulu. Ada suatu teknik Ibu ya. Lanjutkan kegiatan Anda kembali. Latihan ini dapat membantu Anda meredakan ketegangan atau stres yang sewaktu-waktu Anda rasakan sehingga dapat mengendalikan fokus Anda pada tugas-tugas Anda. Anda dapat mempraktekkan latihan ini sebagai jeda dalam mengerjakan tugas atau untuk membantu Anda membangun fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Mari kita praktekkan bersama-sama. Langkah pertama, Kita praktekkan ya. apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk atau duduk, sesuai dengan kondisi yang dilakukan. Duduklah dengan posisi tegak, tidak mengantuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Tuliskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru, nama
Nah, Bapak Ibu, barusan saya sambil melihat rekan, ada beberapa yang mempraktekkan sampai selesai ya. Teknik yang didemonstrasikan barusan merupakan salah satu teknik stop tadi dikatakan. Dan stop itu singkatan yang tadi ya, berhenti sejenak dari aktivitas, tarik nafas, merilekkan dan seterusnya. Teknik stop ini bisa Bapak Ibu terapkan dalam pembelajaran. Jadi untuk meningkatkan kesadaran penuh anak, tidak hanya ice breaking dan motivasi, ya. Terkadang teknik ini sudah berdasarkan hasil penelitian bisa meningkatkan kesadaran penuh anak untuk berada dalam pembelajaran yang akan kita pelajari, gitu kan. Nah, lalu mengapa pembelajaran sosial emosional itu harus diterapkan? Dulu mungkin kita berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional itu hanya sebatas kepada pendekatan psikologis ya, biasanya lebih dominan di guru BP gitu. Tetapi tidak demikian. Hal ini harus kita terapkan supaya peserta didik mendapatkan kecerdasan emosional gitu ya. Sebagaimana dari awal, ini tujuan dari pendidikan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapatkan atau mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat, gitu ya. Itu tujuan awalnya. Nah, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara juga di sini yang harus ditekankan yaitu perbaikan budi pekerti. Budi pekerti itu merupakan karakter sebagai hasil dari pembelajaran, bersatunya antara pikiran, rasa, dan kemauan, sehingga tercipta sebuah halusnya rasa, kuatnya kemauan yang akan membawa kebijaksanaan. Nah, di konsep modul yang akan saya sharing ini ada yang kedua, yaitu 5 kompetensi sosial emosional yang wajib dimiliki oleh baik itu oleh guru, tenaga kependidikan, dan anak kita. Yang ketiga yaitu kesadaran penuh, mindfulness ya. Dan yang keempat tentang implementasi pembelajaran sosial emosional itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran emosional itu merupakan suatu pembelajaran yang kolaboratif. Artinya, kecerdasan sosial anak akan tercipta jika terdapat kerjasama dari semua warga sekolah, tidak hanya sebagai tugas guru. Karena kecerdasan anak akan bertumbuh pada lingkungan yang sejahtera, baik itu secara iklim ya, iklim pembelajaran menyenangkan, juga secara psikologis, anak merasa merdeka. Artinya dia merasa merdeka lahir batin untuk belajar. Tujuannya untuk mencapai 5 KSE, kompetensi sosial emosional, terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini tujuan dengan adanya pembelajaran sosial emosional. Nah, ini ditebalkan Bu sebagai kata kuncinya ya tadi, bahwa pembelajaran sosial emosional itu merupakan pembelajaran dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuannya mencapai 5 kompetensi sosial emosional tadi, yaitu kesadaran diri berupa pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi. Yang kedua, kompetensi yang kedua yang wajib kita punya yaitu manajemen diri ya Bu, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, kesadaran sosial, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, keterampilan berelasi, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Saya yakin jika sosial emosional anak ini sudah terpenuhi, maka akan tercipta iklim pembelajaran yang bukan hanya menyenangkan, tetapi efektivitas pembelajarannya tercapai. Karena yang saya rasakan, pembelajarannya sudah menyenangkan, tapi banyak anak yang nilainya di bawah KKM. Berarti baru menyenangkan, belum efektivitasnya belum terukur dengan baik, gitu kan ya.
Nah, mungkin ini menjadi salah satu tugas kita. Pembelajaran emosi sosial emosional ini ya tujuannya peningkatan 5 KSE karena akan mendorong peningkatan perilaku positif. Tentu saja jika 5 kompetensi sosialnya dimiliki, kita tidak akan sulit ya mengarahkan anak gitu. Lingkungan belajar yang sportif akan menciptakan penurunan perilaku negatif dan peningkatan sikap positif pada diri sendiri. Kita akan saling respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Dan ini akan mengakibatkan penurunan tingkat stres, peningkatan performa akademik murid dan tentu saja kita sebagai guru. Jadi kalau lingkungannya nyaman ya aman. Nah, penurunan tingkat stres anak dalam belajar, penurunan tingkat stres kita dalam bekerja akan turun. Kenapa? Karena satu sama lain memiliki yang disebut dengan well-being, kesejahteraan psikologis. Fakta penting tentang PSE. Murid yang berkembang secara sosial dan emosional, saat yang sama mereka pun berkembang secara akademik. Anak yang emosinya bagus, biasanya akademiknya juga bagus. Mengabaikan pengembangan keterampilan sosial emosional membawa efek buruk secara akademik, dan pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Jadi nanti tujuan akhirnya kita mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini dalam sebuah rencana pembelajaran gitu ya, dipadukan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, ini sudah. Nah, untuk mencapai 5 KSE tadi harus adanya kesadaran penuh. Berarti konsentrasi di sini diperlukan kesadaran penuh dari anak. Maka di sini salah satu